Li dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Banten menulis tentang penjelasan mengenai iman sebagai landasan orang sholat. Sebab Rasulullah SAW di Makkah 12 tahun menyampaikan risalah tauhid tentang keimanan kepada Allah dan mengajarkan mereka akhlakul karimah. Setelah di penghujung tahun ke-12 baru peristiwa Isra Mi'raj, baru mulai dengan sembahyang. Jadi sedeman peristiwa Isra Mi'raj dinara dengan sembahyang. Nah, jadi kalau ada orang belajar agama seharusnya belajar tentang keimanan dulu. Adik saya tahu saya disembah. Nah, lamun dia mantau nenek, dia mantau ya disembah. Lamun tak nyembah di kedua-dua, jangan salah sembah. Atau baris arah seperaja ilmu dalam gatimu dimilih nyembah. Undi sembahyang nih kamu nak ibarat dengan sabudui Bali lagu ni nara pelang nih kan harus ada pelang nih lima baru nih beduin baru nara pelang nih Bali nak pijari nih nah mubaris juk masjid di nemi juk purun di juk gereja di juk piharan di nah ini manusia di tinggal balik di manusia jadi sang benahi 4 jadi nih. Nah, orang yang sholat, orang menyembah Allah atas dasar iman. Sabar ini. Nah, Syekh Nawawi Banten menyebutkan tentang tingkat keimanan yang menjadi standar kita untuk menyembah Allah. Sabar ini. Kembali mulai baru ini ya. Pasal tentang iman di bahasa situ, iman itu menjadi 5 tingkatan. Ada namanya imanu taklidin. Adalah seseorang beriman kepada Allah karena dia mendengar gurunya, mursyidnya, pembimbingnya bertaklid kepada pendapat imam, kepada pendapat gurunya. Ini kita barang imanu taklidin, dan itu benar. Bagi orang awam harus berguru dan ikuti guru yang benar. Dan kalau dia beriman dengan petunjuk guru, itu namanya imanu taklidin. Iman bertaklid kepada gurunya. Dia iman kepada Allah karena dibimbing oleh gurunya. Dan itu namanya iman dan itu benar. Nasa kedua, aran imanu ilmin. Dia beriman kepada Allah karena dia punya dalil-dalil yang terkait tentang wujudullah. Baik dalil Al-Quran hadis ataupun dalil nakli maupun dalil akal. Sehingga keyakinannya kepada Allah kuat karena dia punya ilmu. Nah, ini namanya imanu ilmin. Nah, nasa ketelu niki berat niki. Nanti yang belum niki berkisar antara imanu taklidin dan imanu ilmin. Nasa ketelu depan imanu ayyan. Iman ayyan itu ya kemampuan pribadi seseorang atau bersama mursyidnya menekuni terus jalan mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia selalu merasa dikontrol oleh Allah, dan itu namanya muraqabah. Ketelu baru ini kita paham imanu ayyan, iman orang-orang yang selalu muraqabah, selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasa keempat teparan imanu haqqin. Imanu haqqin ini adalah iman orang-orang terus meningkatkan diri di muraqabah menjadi musyahadah. Dia menyaksikan kebesaran Allah baik pada diri maupun di luar diri. Nah, jarang terhindang nih kebesaran Allah salah dia niki luwih gati lagu dia tuh peti bertelengu. Yang bagi contoh nih jamaah sekalian, lamun tiang pelungu beli sandal demin seminggu gitu kan sudah niki iris nggih iris. Lagu lamun tiang pelungu pergi lalu jauh bangkat mau nambah dinapa iris simun sayang tebal pikiran belertong itu tanda kebesaran Allah. Bitu bertelengu niki mu ande ni meniki iris marah sandal dong berdarah doang ini beletong itu tanda kebesaran Allah. Lagu itu bertelengu beletong tanda kebesaran Allah. Dia bertelengu niki. Ada seorang ahli tasawuf mengatakan bahwa air liur itu telaga Kal-Kausar. Coba lamun kekeluaran di arah sieun masih tahu lagu lamun elor di arah apa ya main tanda kebesaran Allah niki. Dia tuh bertelengu sila mu elor niki dimbong di arah mu dimbong sedekahan
Ada ada beli dolor elo. Sa berbeng di tau berbeng, sa tebeng di tebeng. Tapi itu tanda kebesaran Allah. Imanu haqqin, melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri ini. Itu iman haqqin itu. Atau namun yang berkedua oleh jamaah sekalian ya. Jamaah sida dengah tiang ceramah. Apa ada dengah? Apa yang dengahan kentok niki loang atau gendang? Arah dengan normal kendok mencampur. Apa jadi hasilnya di situ? Kita tidak mendengar tapi kita diperdengarkan. Kita diperdengarkan. Sadar bahwa kita diperdengarkan. Itu baru kita ingat kepada Allah. Coba kamu jangan seriwatian. Sambil pendeng dan nyeriwang. Bola mata, bulu mata tuh. Tidak kita melihat tapi kita diperlihatkan. Itu juga kembali kepada la haula wala quwwata illa billahil azim ketika kita diajak salat. Dan ini masuk pada imanu haqqin. Itu namanya musyahadah. Menyaksikan kebesaran Allah yang ada pada diri ini dan yang ada di luar diri ini. Maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hambanya, tapi hambanya selalu lalai melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh malik dikit dalam hadis panjang niki yang pakai bahasa Indonesia niki. Hambaku, kata Allah, aku minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan aku makan? Katanya. Apa jawaban Allah? Jawaban hamba, ya Allah, engkau maha agung, maha mulia, kau memberi segala-galanya. Bagaimana mungkin kami akan berikan kau makan? Hambaku, ketika ada orang miskin minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan dia makan? Ketika Anda berikan dia makan orang-orang miskin itu, di situ kamu temukan aku. Nah, jamaah sekalian, ini dicena boyan ini. Berbe, beng sedekah dengan sebutuh sedekah ini. Tuh dari nenek. Beng bantuan dengan sebutuh bantuan tuh dari nenek. Dari drikit orang butuh bantuan drikit mana-mana serupiah. Itu di situ ada temukan Allah. Musyahadah itu namanya imanu haqqin. Menyaksikan kebesaran Allah yang ada pada diri ini. Okay? Imanu haqqin ini melahirkan namanya ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam niki setidak-tidaknya ukhuwah niki arah 5. Ukhuwah. Ukhuwah itu artinya saudara. Di dalam Islam ada namanya ukhuwah hayatiyah. Saudara dalam kehidupan. Nabi juga seirup niki bersematon kan itu. Apapun yang hidup itu bersaudara. Dan yang hidup itu ada hidup dengan napas, ada hidup dengan nyawa, ada hidup dengan cara lain. Allah jadikan seperti itu. Semua yang hidup adalah saudara kita. Lamun dia yakin nih kamu itu bersahabat pulang ke alam semesta ini. Itu imanu haqqin. Menyaksikan kebesaran Tuhan di luar diri ini. Ya. Ada lagi namanya ukhuwah basyariyah, saudara dalam kemanusiaan. Saya manusia niki nabi pun agama, nabi pun suku, pun selaku sematon dalam kemanusiaan. Karena Nabi mengingatkan ke dalam hadisnya, kullun nas min Adam wa Adamu min turab, la farqa bainal arabi wal ajam illa taqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam berasal dari tanah. Di Arab beda cara dengan Arab, dengan non Arab. Sajadi beda dikit takwa atau tidak takwa. Jadi itu namanya ukhuwah basyariyah. Nah, imanu haqqin menjadikan orang peka dengan saudaranya dalam kemanusiaan. Nah, namun dengan barca, namun bantu dengan semua musibah, berbeda agama dia sebut ini bantuan kemanusiaan. Ya. Tapi itu sebetulnya adalah masuk dalam pandangan Islam namanya ukhuwah basyariyah. Bashar artinya manusia. Karena Nabi Adam itu disebut Abul Bashar. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Nabi Muhammad disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Nah, saka berikut niki ada namanya ukhuwah wataniyah. Saudara dalam kebangsaan. Jadi seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI mulai oleh Irian Jaya sampai Aceh ini bersematon dalam kebangsaan. Ini namanya ukhuwah wataniyah. Ada ungkapan para ulama yang mengatakan hubbul watan minal iman. Karena cinta kepada bangsa dan negara
Itu bagian daripada iman, karena ketika kita menjaga bangsa kita, kita aman beribadah, maka beribadah kita aman menjadi bagian daripada iman. Nah, yang keempat namanya ukhuwah Islamiyah. Saudara dalam keislaman, Islam itu perilaku, sikap yang baik. Okay? Sikap yang baik itu harus diperlihatkan dalam kehidupan yang penuh. Saya bilang dulu. Mohon maaf jangan sekali ibu-ibu, lamun desili lebih jajari ni kamu dapetin kena setan kamu. Kira-kira ingat dia sa bengkok. Lamun tunjuk dengan kena setan sekali, sesungguhnya kita 3 kali setan. Itulah pira bengkok. Lamun daripada hormatin dengan lain, silap pak kadu jempol kadu seolah-olah hormati diri 4 kali. Kalau Anda merendah kepada orang sama dengan menghormati orang sekali sama dengan menghormati diri 4 kali. Lagu lamun setanan dengan sekali, situ jadi setan 2 kali. Nah, itu ukhuwah Islamiyah selalu melihat refleksi. Nah, yang terakhir namanya ukhuwah imaniyah. Nah, ukhuwah imaniyah niki personality niki mesa-mesa niki soal keimanan niki, mohon maaf jemaah sekalian. Iman niki anugerah nenek, seiring teperajahi niki rukun iman. Anugerah iman niki. Coba bayangkan, Abu Talib berlebih perjuangan bela Rasulullah, lalu dia depan beriman. Abu Talib ini, padahal perjuangan Rasul ketika sakaratul maut Abu Talib datang Rasulullah berkali-kali Rasul tua ucap dalam kalimat saniki asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Jawab si Abu Jahal, bin dalam babu baru tahulah Abu Talib bulan Abu Jahal lempe. Ya Allah, Abu Jahal kurang ajar. Malik Nabi bahasa satu riwayat tapi satu versi ini. Ya pamanku ucaplah kalimat asyhadu an la ilaha illallah rasulullah. Berjawab Abu Jahal, jaga di tinggalan agama babu baru tunin. Akhir bingung Abu Talib yang turut kiri arah Abu Jahal, turut kanan arah Muhammad. Ada satu riwayat, ini satu riwayat, versi satu riwayat mengatakan akhir Abu Talib berbahasa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad ibni akhirun. Nah, ku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah Muhammad ya anak semeton. Nah, ia oleh sebagian Allah menghatikan dia tidak kategori beriman. Nah, niki itu namanya ukhuwah imaniyah. Nah, ketika orang mau sholat, ukhuwah ini terjaga karena sholat itu menjadikan orang-orang punya cahaya dalam hatinya dan melihat saudara-saudaranya, baik ukhuwah hayatiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah imaniyah. Itu akan menjadi kehidupan mereka yang sehari-hari karena ia melakukan sholat.